Radio Silaturahim dan Rasil TV masih di acara SBT Sahur Bersama Tokoh. Kami sekarang sedang berada di tempatnya Anggi Umbara. Beliau adalah seorang sutradara muda yang film-filmnya meledak. Dan di rumahnya Anggi ini beda, kalau ke sahur kan bunyi beduk ya, ini bunyi ini nih. Orang tuh saking semangatnya bekerja, walaupun keadaan sahur, puasa, tetap bekerja terus ya, mau perbaiki rumah. Mau di stop Pak? Nggak apa? Nggak, jangan stop, biarin dia bekerja. Dia bekerja, kita bekerja. Dia bunyi, kita juga bunyi. Yang penting kedengeran kan kata-kata saya. Ya, ilustrasi bahwa di dalam bulan Ramadan orang tetap bekerja. Oke. Anggi ini timnya luar biasa ya. Bekerja bersama adik-adiknya, yaitu kakak ya, Bonti kakak ya? Saya bontot. Oh, bontot. Jadi Bonti nomor berapa? Bonti di atas saya langsung. Fajar? Fajar di atasnya Bonti. Abi? Abi di atasnya Bonti. Yang udah wafat Ananda ya? Nanda. Nanda. Itu di atasnya Abi. Bonti ini suka nulis skenario. Biar gimana pembagian tugasnya? Siapa saudara, siapa nulis skenario? Di Mama Cake, Bonti sebagai co-director. Terus di Kobo Junior, Bonti sebagai editor. Di Comic 8, dia sebagai editor juga. Di 3, dia sebagai salah satu penulis juga, kita nulis bareng. Terus editornya dia juga. Di Warkop, dia sebagai editor, salah satu editornya. Gitu. Jadi editor dan penulis sih gitu kan. Untuk yang tahun ini dia udah ngedirect sendiri ya, film pertamanya dia. Apa judulnya? Judulnya Rafathar. Masya Allah. Anggi pernah nemuin nggak pemain yang susah diatur? Gimana nangan itu? Pernah lah ya, kalau susah diatur atau susah diajak kerja sama ya dipecat aja. Pernah kok saya pecat beberapa sih. Kenapa? Dalam hal aktingnya atau dalam kerjasama? Sebenarnya kalau acting mungkin masih bisa ditoleransi karena untuk sampai akhirnya bekerja bareng kan harus melewati beberapa tahap dulu. Yang pasti saya harus yakin dengan actingnya dia gitu. Kalaupun actingnya ternyata di bawah ekspektasi ya pasti akan diakalin di adjustment di skenario atau di pengambilannya gitu. Yang lebih penting sebenarnya attitude-nya. Attitude lebih penting sih. Jadi kalau percuma acting ngomong sebagus apa tuh, kalau attitude-nya susah diajak kerjasama ya mendingan nggak usah sih gitu. Kalau dalam sebuah pekerjaan itu pembuatan film, siapa rajanya yang menentukan lo siapa, sutradara kah atau produser? Untuk yang mempunyai executive decision sih pasti produser, karena ya produser, eksekutif produser gitu. Ada di atasnya produser lagi gitu sebenarnya sih, yang emang punya duitnya, yang ngasih uang untuk membuat film itu. Nah itu eksekutif produser yang punya executive decision gitu kan. Produser yang mengatur di lapangan secara logistik, keperluan untuk syutingnya apa. Nah sutradara yang mengatur semua dari sisi kreatifnya gitu kan. Jadi kalau dia harus ini, pemainnya ini segala macam itu dari sutradara gitu. Nah kalau ya saudara mempunyai keputusan tertinggi sih di set lokasi gitu kan, sutradara. Tapi kalau secara produksi tertinggi di produser gitu. Apa perbedaan penggarapan film Indonesia dengan film Amerika misalnya? Atau apa yang Indonesia belum capai seperti yang sudah dicapai film Amerika? Dari segi film itu sendiri ya, dari segi kualitasnya? Banyak banget sih. Dari storytellingnya emang di sini masih bisa dibilang film-film Amerika banyak yang lebih bagus penyampaian dari storytellingnya. Terus dari sisi teknisnya juga ya, semuanya, angle kameranya, sinematiknya, dari editingnya jauh lebih bagus sana gitu. Karena emang marketnya Amerika, Hollywood ya worldwide kan, internasional gitu. Kalau marketnya Indonesia baru Indonesia aja. Artinya ketika dia berbicara untuk universal, untuk semua itu. Jadi secara budget lebih besar, secara industrinya pun lebih lebar gitu. Jadi untuk CGI bisa pakai yang satu company, dua company yang benar-benar ngerjain fokus situ. Kalau Indonesia kan susah, maksudnya yang baru perorangan aja karena memang budgetnya terbatas dan marketnya juga terbatas di Indonesia aja gitu. Untuk di Asia siapa yang bisa mengikuti sebuah film yang bisa diterima secara internasional? Film-film apa? Korea. Film-film Korea. Sekarang nih lagi bagus banget Korea karena dia udah bisa benar-benar. India gimana? Dia bukan lebih dulu.
India sebagian besar masih untuk konsumsi negaranya sendiri. Bollywood kan, misalnya yang lebih di sana penontonnya banyak banget di India, gitu kan. Bioskopnya juga banyak sekali. Dengan market yang ada di India aja dia udah cukup gitu. Produksinya lebih besar dari Hollywood, banyak ya, intensitasnya lebih besar dari Hollywood gitu. Karena memang permintaannya, demand itu banyak banget di India gitu. Tapi dia nggak bisa internasional, yang bisa internasional cuma beberapa film aja dari India itu, nggak semuanya. Iya, karena kenapa India bisa sampai mencintai film-filmnya sendiri, dan bagaimana dia tidak kehabisan isu gitu dalam pembuatan tema-tema film ya? Kok juga nggak bosen gitu? India nonton India itu gimana ya? Pertama sih mungkin udah jadi budaya buat mereka, jadi udah jadi sebuah culture gitu kan. Jadi hiburan ya nonton di bioskop gitu. Jadi di setiap kampung, setiap desa emang ada bioskop, dan orang-orang yang di dalam film itu lebih cenderung idolakan, didewakan lah gitu kan. Jadi ada budaya seperti itu di sana. Jadi siapapun yang filmnya jelek atau enggak gitu, kadang karena pemainnya dia ditonton kayak gitu. Kecintaan dia terhadap pemain, terus kulturnya dia menerima hiburan itu, mengabsorb hiburan dan menikmatinya dengan tarian dan segala macam, itu udah. Apa mungkin karena mereka menjual mimpi? Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kehidupannya sangat memprihatinkan, tapi di film itu kan sangat glamor, sangat indah, warna-warni. Barangkali itu bisa jadi ini nggak? Mungkin bisa sebagai pelepas dari kenyataan hidup yang mereka jalankan sehari-hari mungkin ya. Jadi kayak mau melepas diri dulu supaya bisa nggak mikir apa-apa, tenang, happy, kebahagiaan saat yang dicari mungkin ya bisa jadi sih. 2 jam mereka berbahagia, kata-kata habis itu mereka balik ke kehidupan nyatanya. Mungkin itu jadi obat juga sih mereka sih, bisa jadi. Kenapa kalau kita lihat sinetron TV kita kok tidak bisa menarik kalangan dewasa? Pasti anak-anak muda yang remaja, tapi yang tua ini nggak sebagaimana dia bisa lihat film. Mungkin udah dewasa, udah sadar kali mereka dibohongin. Jadi lebih pintar aja, mungkin bisa melihat lebih jelas. Kalau yang gampang, misalnya suka dibohongin, suka dikasih mimpi sesaat ya, mungkin suka nonton sinetron nih gitu. Kenapa mereka tidak bisa membuat sebuah cerita yang lebih masuk akal, lebih smart gitu, lebih bisa diterima gitu? Apa karena mungkin itu untuk para penontonnya itu udah cukup smart, udah cukup bisa diterima. Jadi ya mau segimana, mau lebih ke sana gitu. Kalau ke sana malah dia nggak nangkep, malah nggak terima gitu. Kalau lebih dibuat lebih realistis lagi, lebih logika lagi, lebih masuk di akal, mungkin emang nggak masuk ke mereka. Jadi emang mereka penontonnya emang udah ada ya dengan takaran segitu gitu. Anggi suka nonton TV nggak sih? Enggak. Nah, sama banyak loh orang yang suka nonton TV. Itu nontonnya gitu, internet terus. Karena saya pernah tanya ke seorang artis terkenal nih, anak-anak sendiri nggak dilarang nonton TV. Iya, padahal dia sendiri sangat pemain sinetron. Kalau diputar sembarang TV pun muka dia dulu, dia sendiri melarang. Nggak mau anaknya nonton TV. Ya saya semenjak kayak gitu lah, dulu waktu lagi anak-anak masih kecil-kecil nonton TV, terus dia mengulang kata-katanya yang ada di TV, udah langsung stop, jadi nggak boleh pasang lokal. Jadi ya udah nontonnya kabel aja gitu. Kalau mau nonton berita paling pakai antena ini nih, antena juga gitu. Jadi akhirnya Indovisionnya jadi nggak kepake, nggak tahu di mana Indovisionnya. Gitu. Jadi lebih selected kan, paling nonton Netflix gitu. Anggi punya ide ini nggak yang agak-agak unik itu, misalnya penayangan azan di TV kan selalu laut, orang di sawah berangkatin, barangkali bisa nggak cari angle lain? Pengen banget. Apa yang Anggi gambar kalau ada azan gitu, secara visualnya seperti apa yang rada aneh gitu, rada unik? Dulu sih pengen ngegali sejarahnya sih, maksudnya banyak kan sejarah bisa digali di sini kan, kayak misalnya
penyebaran Islam di tanah Jawa gitu kan. Itu kan pengen punya sendiri gitu kan, dari kewaliannya seperti apa kayak gitu kan. Nyampe seperti apa, kenapa azan di Indonesia menjadi seperti ini kayak gitu. Lebih ke punya beberapa versi. Artinya si penonton ada knowledge juga yang didapat kalau dia ada penayangannya gitu ya. Pengen sih gitu, jadi emang nggak itu doang tonton azan begitu ya udah gitu. Jadi ya ada sedikit storytelling ya, penceritaan dari sejarahnya itu gitu. Pernah sih ada azan yang tiap berdirinya sholat tuh, tiap gerakan sholat ada manfaatnya ini tuh apa itu bagus tuh. Benar ya ada ya? Ada di TV mana ya? Nah, pernah tuh ada gitu. Pengen dulu sempat ada kepikiran buat project kayak gitu ya, dibikin project aja nih buat azan aja, ntar ya abis kita bikin ya kasih ke TV station itu, kalau mereka mau bayar ya syukur, kalau enggak ya udah gitu. Nah, beda film, beda juga TV kan diiklankan di TV, iklan yang cuma panjangnya 1 menit. Apa beda pencapaian antara film dengan pembuatan film iklan? Kalau film iklan sih kita benar-benar menjual jasa aja. Jasa filmmaking gitu kan. Jadi menurut kita secara estetikanya kayak gini, seperti ini, lucunya seperti ini, bagusnya seperti ini. Jadi menjual ya jasa pembuatan. Jadi lebih kayak profesional, hitman. Jadi benar-benar eksekutor di lapangan gitu kan. Dan itu kadang menjadi menyenangkan sih, kadang begitu kita bisa eksplorasi, wah pakai ini secara teknis kita bisa bikin hal-hal yang baru, dan saya banyak banget belajar sebenarnya di iklan. Jadi test case-nya durasi kan 1 menit ya, paling lama 1 menit. Ada yang 2 menit sih, ada yang 120 menit, ada yang 90 menit, tapi biasanya 1 menit atau 30 detik malah gitu kan. 30 detik. 30 detik. Jadi ya tergantung iklannya, tergantung campaign-nya seperti apa gitu. Nah itu tempat belajar saya, dan sebelum 2010 bikin film pertama emang yang pencari nafkahnya di situ, pencari nafkah saya gitu kan. Sudah berapa ya film iklan yang Manggi ada buat? Saya berhenti menghitung semenjak udah mencapai 200 kayaknya gitu. Udah itu udah nggak ngumpulin lagi, bahkan sampai sekarang udah ya udah itu bikin ya udah. Dulu kan setiap bikin dikumpulin dijadiin portofolio gitu kan. Sekarang udah nggak tahu, udah nggak ngumpulin lagi. Terakhir tuh udah semenjak 2010 itu udah nggak ngumpulin sih, 2012 sampai kemarin masih bikin 3 lagi gitu, pas lagi break syuting film bikin lagi. Ketika TV di tahun 80-an tuh tiap-tiap iklan inilah populer. Ada ide-ide iklan itu lalu bisa jadi hits ya. Kalau sekarang hampir nggak ada gitu. Karena terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya. Terlalu, jadi orang ya memorinya nggak. Iya, nggak nempel. Kalau emang nggak menjadi sesuatu yang beda banget, nggak nempel. Itu terlalu banyak iklan, sekali ngeklik aja. Apalagi iklan permen, ya Allah. Oh, iklan permen. Itu banyak sekali. Ya, permen, minuman, ya gitu. Saya aja bikin minuman tuh dulu sempat yang sebulan tuh 8 iklan saya bikin. Jadi kalau hitung aja terus setahun berapa gitu, kalau sebulan sempat yang 5, 8 loh gitu. Sampai nggak kuat, tadi udah cukup 3 iklan. Dan itu emang perputaran industrinya udah jalan, udah lebih baik daripada film sebenarnya. Kadang-kadang iklan mobil ya, digambarkan misal mobil keluarga, seorang ayah nyetir depan, ibunya happy, anaknya itu waduh lihat pemandangan gitu, menggambarkan mobil ini sangat membahagiakan keluarga. Padahal kenyataan anak dalam mobil nggak ada pemandangan, semua main gadget. Jadi kadang iklan suka nggak nyambung dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya, itu kan apa? Bagaimana dia mengeksplor ya? Dibikin indah supaya orang kan orang pakai sabun, waduh bahagia banget. Iya, itu sebenarnya iya jadinya ya kok itu yang bikin masyarakat jadi konsumerisme kan, menjadi ya itulah, jadi belanja terus dipikirin tuh beli ini itu ya itulah kalau iklan itu. Dan saya bertanggung jawab salah satunya. Oke, sekarang ke masalah keluarga. Anggi punya anak 2, satu namanya Langit, yang anak kedua perempuan namanya Bumi. Akan Anggi bawa kemana anak-anak ini? Semoga ke jalan yang benar. Yang jalan benar tuh yang mana tuh? Ya, yang sesuai dengan yang benar, sesuai dengan kebenaran yang hak sih. Apa yang Anggi takutkan dari anak-anak? Ini apa? Yang Anggi takutkan apa? Oh, takutkan. Yang saya takutkan sih mereka
ya itu kehilangan kendali dan keluar dari jalurnya aja sih gitu. Itu yang paling ditakutin sih gitu. Tapi semoga sih enggak sih. Maksudnya ya emang dari sekarang udah ditanemin dari sekarang itu kan bahwa ini koridornya ini, jalurnya ini gitu. Tapi ya keputusan tetap ada di tangan mereka sih. Kalaupun memang pada saatnya mereka akan gimana ya kita cuma bisa bantu doa aja paling gitu. Semoga apa yang udah dikasih dari sekarang berguna gitu buat mereka. Kalau pemberian nilai-nilai kepada anak melalui pas sekolah saja ataukah di rumah ada? Di rumah. Di rumah. Ya masalah nilai-nilai hidup bahwa kita harus gini gitu, nggak boleh sombong apa segala macam ya, lebih kebersyukur, menghargai apa segala macam di rumah sih gitu. Jadi lebih personal kan. Kalau di sekolah lebih ke nilai-nilai sosial sih, gimana harus berinteraksi sama orang apa segala macam. Gitu. Dan soal kejujuran, soal ya, kekuatan hati gitu, kekuatan diri ya di rumah sih. Tapi ya pasti sulit banget kan, namanya anak kecil kan. Ininya juga maunya banyak. Mau ini mau itu, jadi untuk memberikan masukan bahwa jangan banyak mau gitu kan. Jadi lebih ke apa yang kita butuhin aja gitu kan. Itu aja susah sekali gitu karena ya selain mereka udah nggak nonton iklan gitu kan, dulu nonton iklan mau ini sekarang di YouTube juga iklannya masuk ke YouTube juga ternyata gitu kan. Iya. Itu lebih ini berarti, tapi so far sih yang dimauin tuh nggak ada di Indonesia gitu karena itu kalau di kabel kan ya lebih bisa ke inilah sortir gitu kan. Nah ini buat apa memasukkan rasa bersyukurnya aja sih yang harus saya lagi pengen ditekankan banget. Dan sekarang konsep keluarga kan tidak seperti dulu. Bapak pergi kantor, ibu bekerja di dapur, anak-anak sekolah. Tapi sekarang bisa juga bapak saudara kan kadang-kadang di rumah, kemana-mana lagi nggak ada syuting, kan di rumah itu berarti ada perubahan. Itu makanya tuh yang paling saya syukuri sih itu. Jadi saya nggak punya jam kerja gitu. Jadi habis sekali kerja bisa sama malam, bisa nggak pulang ya? Iya, bisa sampai seminggu nggak pulang gitu kan. Makanya. Tapi itu yang bikin jadi nggak rutin. Jadi rutinitas itu bisa ke break. Jadi nggak sampai ke titik jenuh gitu kan. Jadi kapanpun saya mau liburan, mau break, ya udah break aja gitu. Saya udah stop ngakuin apa-apa. Jadi lebih bisa mengatur waktunya sendiri sih gitu kan. Nah, ya enaknya sih gitu. Jadi kalaupun pagi, ya nggak pagi-pagi banget. Jadi tetap bisa antar sekolah. Gitu kan. Kalau paling pulangnya aja sih malam banget gitu kan. Kayak seenggaknya ketemu di pagi hari antar sekolah kayak gitu. Anggi juga termasuk saudara yang rapat terus ya. Selesai produksi satu, sudah menunggu produksi lain. Nah, bagaimana kalau saudara tag satu, belum ada order lagi? Itu di teman-teman ada nggak kejadian seperti itu? Gimana ngenangan itu ya? Dulu waktu lagi saya cuma ngerjain iklan kayak gitu. Tak satu selesai, kan iklan kan cuma sebentar kan, 2 minggu, 3 minggu udah selesai udah. Itu nunggu apa gitu. Ya, karena kayak gitu dulu, ya ngerasain bahwa nggak punya gaji nih gitu kan. Emang saya kan emang nggak punya gaji dari emang freelance gitu kan. Nah itu kecemasan itu ada gitu, udah tinggi gitu bahwa kita bisa provide nggak buat anak-anak kita gitu, buat bayar sekolah buat apa, itu pasti menghantui terus gitu. Ya tapi ya udah percaya aja lah, lepasin aja, asal kita kerja kasih yang terbaik, benar-benar yang terbaik ya insya Allah juga hasilnya akan membawa makna yang lebih, membawa. Kita nggak bisa aktif ya untuk menawar-nawarkan apa gitu, nggak bisa, menunggu order aja. Bisa juga. Cuma kita menawarkan, tapi kalau nggak ada demand-nya kan susah gitu kan. Jadi harus ada demand-nya dulu, kita tawarkan cocok atau enggaknya kayak gitu kan. Kalau cocok ya jalan, kalau enggak. Tapi biasanya emang kalau udah masuk ke industrinya sih, alhamdulillah sih waktu itu dulu sempat yang kerja masih terima gaji itu masih di tahun 2000 sampai tahun 2006 itu masih menjadi editor, tapi dengan gaji per bulan. Tapi di luar udah mulai ngedirect. Jadi benar-benar bisa ngelepas gaji, harus udah safe banget nih gitu kan, bahwa udah masuk ke putaran industri dan nggak akan loophole-nya itu nggak akan sebesar itu gitu, resikonya gitu. Nah akhirnya melepas gaji terus masuk ke sana, alhamdulillah sih. Jadi belum pernah ada yang separah itu gitu. Paling ada 2-3 bulan, wah gimana nih gini-gini, akhirnya mesti save up dulu. Tapi nggak sampai yang harus gimana gitu. Alhamdulillah sih nggak gitu. Nah kalau sekarang udah masuk ke film, lebih
lebih safe lagi karena pengerjaannya kan lama gitu kan. Jadi sekali pengerjaan film itu bisa 6 bulan. Nah itu langsung kita masuk ke film berikutnya di 6 bulan. Jadi nggak ada waktu kosong banget tuh nggak ada gitu. Lebih enak sih alhamdulillah sih di film. Lebih nggak cemas dan dihantui oleh apakah akan bisa bayar sekolah anak besok, itu enggak sih alhamdulillah. Oke. Baik Pak Nawat, kami masih berbincang-bincangan dengan Anggi Umbara. Beliau adalah seorang sutradara baik film di bioskop maupun film-film untuk iklan. Dan untuk iklan sudah banyak sekali yang dibuat sampai ratusan jumlah, sampai lupa deh jumlahnya. Video klip juga sering dulu. Video klip juga ya? Video klip Pak SBY bikin 3. Oh, Pak SBY juga? Bikin 3 video klip. Tetangga ya? Iya, terus banyak lah semua ya, dari Iwan Fals, Niji, apa semuanya bikin lah. Menyenangkan sih video klip ya. Industrinya belum berjalan seperti iklan dan film sih. Kepuasan Anggi dalam sebuah karya apa? Sebuah karya kepuasannya adalah mempunyai manfaat sih. Kalau karya itu bisa bermanfaat. Kalau misalnya memang belum bisa bermanfaat sebagai tayangan, cuma bisa menghibur aja, ya semoga hiburan itu bisa bermanfaat buat mereka yang ya itu melepas kepenatan apa segala macam itu, membuat orang bahagia tertawa kan. Maksudnya ya manfaat juga buat saya, ataupun ya manfaat secara nafkah gitu kan, saya ke semua tim yang terlibat. Udah ratusan kru dan pemain gitu kan. Nah itu manfaat buat mereka juga. Gitu. Krunya selalu ganti-ganti atau itu aja sudah punya tim tersendiri yang sudah cocok gitu? Untuk key crew sih ada beberapa sih. Jadi kalau yang ini nggak bisa ini nggak bisa ini gitu kan. Terus untuk yang lain bawahnya ganti-ganti. Jadi kalau yang dari mulai kru lighting sampai driver apa segala macam pasti ganti-ganti gitu. Saya pun nggak kenal satu-satu gitu kan, karena tuh banyak banget. Datang ke syuting ratusan orang itu yang tahu mukanya tapi nggak tahu jelas nama siapa. Coba kalau yang key crew-nya yang di chief-chiefnya, ya itu emang udah dekat banget gitu. Untuk film menurut Anggi, film bule ya, apa yang direferensi yang film legend film ini? Film keren-keren. Yang paling saya suka gitu ya. Saya suka film The Matrix. The Matrix. Kenapa? Yang tahun 98 kalau saya. The Matrix itu dibikin oleh Wachowski Brothers. Itu filmnya kan high tech kan, wah bisa yang berantem masa depan futuristik itu. Tapi sebenarnya itu kalau saya lihat itu ngomongin tiga agama samawi itu gitu. Itu ngomongin Jew, ngomongin Christianity and Islam gitu. Jadi cuma nulis simbol-simbol. Simbol semiotik banget itu komunikasinya. Semua orang bisa nangkap itu nggak? Apa cuma karena? Kayak sih nggak semua orang deh. Tapi beberapa orang yang nangkap sih nangkap gitu. Oh ini berarti dia membicarakan musuhnya kan The Machine gitu kan. Membicarakan ya Vatikan yang udah menjadi sebuah mesin dunia gitu kan. Gitu. Dan mereka yang ada namanya Zionis gitu kan. Itu kan sebuah tempat yang buat mereka tersembunyi dan dicari oleh ini. Terus yang ada agent yang berkhianat dari Vatikan ini namanya agent Smith gitu kan. Smith kan bahasa Samit gitu kan. Nah, ini semua yang ditusuk jadi seragam, jadi serupa. Itu ngomongin bangsa Arab gitu kan, Islam kayak gitu. Jadi yang semuanya pun Trinity, ada jagoannya terakhirnya jadi The Blind Messiah gitu kan. Mesiah gitu kan. Terus ya, wah ini benar-benar kayak mereka menggambarkan apa yang terjadi di dunia nih secara agamis gitu dengan visualisasi yang spektakuler gitu sih. Ada artis kita yang juga Marvel ya, yang menulis simbol-simbol 212 di ini, akhirnya ketahuan lalu dia tidak boleh berkarya lagi, Pak. Anggi tahu itu ya? Sempat dengar sih. Itu gimana ceritanya? Iya, akhirnya dia nggak boleh lagi, nggak dilibatkan lagi dalam sebuah karya Marvel. Karena membuat simbol 212 apa-apa yang ketahuan gitu. Artinya mereka memakai simbol-simbol, kita tenang-tenang aja. Giliran kita pakai udah ketahuan. Iya, ya itulah makanya. Ya susah sih soalnya emang ya begitu sistemnya udah bekerja kan. Kita udah sebesar itu pengaruh mereka ke kita gitu.
Anggi ada nggak keinginan untuk buat film-film bertema Islam, film religius? Pernah ada keterpikir untuk bikin? Iya, banyak sih sebenarnya. Cuma nggak banyak produser yang mau membiayai. Oh, kenapa produser rata-rata orang India ya? Karena mungkin mereka lebih dekat dengan film kali. Kayak tadi dibilang bahwa di Bollywood mereka menjadi kultur gitu. Film itu udah kayak sebuah hiburan yang udah mendarah daging di sana gitu. Kayak sembakonya sana ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna, 5-nya ini film gitu kan. Oh, itu. Jadi kalau dari orang Tiongkok jarang ya? Apa? Yang main di film ya? Dari orang Cina jarang ya? Ada beberapa sih, tapi kayaknya lebih dikuasai sama ya itu yang memang berketurunan India gitu kan. Karena emang dramaturgi emang diakuin sih secara dramaturgi film-film India itu ya gitulah grabbing banget gitu kan, buat penontonnya itu ngehook banget secara dramaturginya kalau film-film India. Emang dari tahun 80-an pun kita nontonnya juga film India juga sih. Film Cina juga, film Hong Kong nontonnya yang silat-silat aja gitu kan. Nah, Anggi sekarang bisa nggak menunjukkan manfaat anak-anak yang nonton film? Barangkali kalau orang tua kan suka khawatir, jangan nonton film ini berbahaya. Ada nggak manfaat film yang bagi kehidupan positif seorang anak? Ada sih. Kalau sebenarnya gini, kalau kita nonton film-filmnya animasinya film Hollywood itu bagus-bagus gitu kan. Jadi banyak nilai-nilai positif yang mencoba dimasukkan ke sana gitu kan. Kayak filmnya apa ya, kayak Inside One's Out gitu, film animasi gitu kan, yang akhirnya anak-anak nonton juga, bukan cuma anak yang nonton, bapak-bapak juga nonton, wah gitu bagus ya ternyata begitu ya gitulah, ngebahas masalah emosi, rasa gitu kan. Terus film-film yang lain kayak The Incredibles gitu kan, gimana satu keluarga bisa menjadi superhero, terus yang family lah gitu kan. Lebih satu hal yang pasti sih setelah menonton film-film anak-anak ini yang di Hollywood gitu ya, film di bioskop yang emang udah saya pilih, udah kita sortir, itu membangun rasa sayang, rasa cinta kasih mereka, apalagi ke keluarga, ke teman gitu. Jadi positifnya sih ada gitu kan, positifnya ada dari sana. Terus positifnya lagi, anak-anak jadi jago bahasa Inggris. Oh gitu ya. Bahasa Inggrisnya nilainya bagus-bagus banget gitu kan. Karena jadi keseringan nonton yang bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Termasuk Anggi juga ya? Bisa bahasa Inggris karena film. Udah pure karena nonton film gitu. Bisa pergi ke sana ngobrol sama orang di mana tahu karena nonton film awalnya bisa bahasa Inggris gitu kan. Gitu sih, jadi ada positifnya ada. Tapi kalau negatifnya juga ada ya, kalau nonton film-film yang banyak lah, film-film yang nggak untuk anak-anak gitu. Kalau anak-anak Langit sama Bumi suka diajak nonton film nggak? Suka, mereka suka banget. Senangnya film-film apa? Mostly sih mereka senangnya animasi yang kayak tadi itu, yang dari Pixar, dari Disneyland. Ya, dari tapi nggak ada di bioskop ya? Di bioskop, emang di bioskop. Kalau yang di rumah nih malah jarang. Paling Lego kayak gitu lah. Tapi kalau Bumi kadang suka nonton film thriller juga, dia kayak nonton film zombie gitu. Saya lagi juga kadang suka juga nonton film-film yang itu zombie, penasaran. Dia suka sama laki-laki mungkin kali ya, lebih ke Jason, apa yang keren-keren, Freddy Nightmare itu mungkin lagi tren juga di sekolahnya gitu. Suka nonton film thriller gitu. Mungkin lagi pengen ngebangkitin rasa adrenalinnya, mungkin nggak tahu deh. Ya asal dijagain aja sih saya. Oke, Anggi ini pendengar hasil menunggu karya Anggi selanjutnya, terutama film-film yang berbau religi. Ada rencana ya? Insya Allah sih ada, tapi tinggal nunggu yang mau membiayainya aja. Oke, tinggal nunggu yang mempunyai problem nih. Anda mungkin punya uang banyak ya, bisa produser ini ya. Oke, baik. Kelihatannya kita sudah di akhir waktu. Terima kasih Anggi Umbara atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kita jumpa lagi pada acara Sahur Bersama Tokoh berikutnya dari Si Bubur Country di tempatnya Mas Anggi Umbara. Dan tadi disuguhin makanan enak bener nih, buah-buahan sama Mbak Wita ya.
Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya ya. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga ada Obi, ada Haidar, ada Khalid Mustafa, juga Acit, juga Anggi ya. Mohon pamit semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.